Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk rahasia NU bisa mendunia, di antaranya adalah doa dan restu dari para sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita bicara tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita tidak bisa mengenyampingkan kontribusi yang luar biasa dari para muassis, para masyayikh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah satu jam'iyah yang didirikan oleh para ulama, dan mendirikannya itu tidak hanya sekedar mendirikan sebuah organisasi, tapi juga disertai dengan ikhtiar lahiriah dan juga ikhtiar batiniyah. Teringat dengan satu jawaban ketika ada seorang bertanya kepada seorang ulama, apa rahasia Islam bisa berkembang pesat dan menjadi dominan di Indonesia? Seorang ulama ini mengatakan bahwa rahasianya termasuk diantaranya adalah jihadul ulama fin nahar wa buka'uhum fil lail, yaitu jihad atau perjuangan para ulama ketika di siang hari, di mana mereka berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat. Terus kemudian ketika masuk malam hari, mereka ini tidak terus kemudian istirahat, akan tetapi mereka tetap berikhtiar, yaitu dengan ikhtiar batiniyah, berdoa, mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama ini didirikan tidak hanya sekedar melalui ikhtiar lahiriah, akan tetapi juga dengan ikhtiar-ikhtiar batiniyah. Ikhtiar-ikhtiar inilah yang kemudian memiliki kontribusi yang luar biasa hingga saat ini kita rasakan Nahdlatul Ulama tetap eksis dan istiqomah. Nahdlatul Ulama bisa kita rasakan eksis sampai sekarang dan bahkan go internasional. Termasuk di antara faktornya adalah bagaimana para Nahdiyin mereka tetap berpegangan dengan dawuh-dawuhnya para masyayikh, berpegangan dengan budaya dan tradisi yang ditorehkan oleh para sesepuh, sehingga walaupun toh zaman itu berkembang, mereka tetap akan berpegangan dengan dawuh-dawuhnya para guru. Dan ini menjadi penting karena kita berpegangan dengan satu kaidah bahwa asyaqiyyu man kharaja an manhaji aslafihi.
Kaidah ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang merugi adalah orang yang keluar dari manhaj atau metode para pendahulu-pendahulunya. Nah, kita tidak keluar dari manhajnya para pendahulu-pendahulu kita. Apa yang ada di dalam Qonun Asasi ini masih tetap dilaksanakan. Sehingga ketika melakukan apa yang ada di dalam Qonun Asasi, melakukan dawuh-dawuh dan juga arahan para masyayikh, ini insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya kerugian. Kemudian juga bisa dikatakan ketika para kader-kader NU mereka masih tetap berpegangan dengan tradisi dan budaya para pendahulu, niscaya mereka akan mampu merangkai masa depan dengan indah, menghadapi segala permasalahan yang ada di zamannya dengan bijak, menghadapi segala permasalahan dengan kedewasaan yang tinggi. Kenapa semacam ini? Karena ketika kita masih tetap berpegangan dengan budaya dan tradisi para sesepuh-sesepuh kita sebagai kader Nahdlatul Ulama berpegangan dengan budaya dan tradisi para leluhur-leluhur kita, maka dawuh-dawuh beliau ini akan menjadi prinsip. Sehingga permasalahan yang kita selesaikan, hasilnya ini nanti tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya kalau orang atau kader melakukan hal semacam ini, dia pasti akan mampu merangkai masa depan dengan indah. Dikatakan bahwa ummatun la ta'rifu tarikhaha la taqdiru an tusawwigha mustaqbalaha. Satu umat kalau tidak mengetahui asal-usulnya, budayanya, tradisi leluhurnya, maka dia tidak akan mampu merangkai masa depan dengan indah. Nah, prinsip yang dipegang oleh para kader Nahdlatul Ulama dalam menyikapi perkembangan zaman ini sehingga mengantarkan Nahdlatul Ulama menjadi satu jam'iyah yang go internasional, ini tentunya juga ditopang dengan satu prinsip yang selalu dipegang oleh para kader Nahdlatul Ulama, yaitu al-muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu menjaga tradisi para ulama-ulama salaf, pendahulu-pendahulu kita, dan mengambil satu hal yang baru yang kita temukan di saat ini, akan tetapi tidak melupakan tradisi para leluhur-leluhur kita. Dengan demikian, ketika menyikapi perkembangan zaman, NU tidak akan berubah, walaupun toh ada perkara yang baru. Dan NU mampu mengiringi perkembangan zaman tapi tidak kehilangan identitasnya. Inilah yang menjadi prinsip kita dalam menyikapi zaman, sehingga dengan demikian eksistensi Nahdlatul Ulama tetap terjaga. Dan hal semacam ini dilirik dan dinilai oleh dunia internasional. Kenapa NU kok begitu eksis sampai saat ini tetap istiqomah
dan bahkan berkembang dan berkembang. Ya sebenarnya ini tadi kuncinya. Dan inilah yang ingin kita sampaikan kepada dunia internasional. Bahwa ketika kita berdakwah, menyikapi perkembangan zaman, pakailah prinsip-prinsip tadi yang kita jelaskan. Ini mungkin menjadi satu kunci ya, kesuksesan Nahdlatul Ulama, walaupun toh sebenarnya ada faktor-faktor lain, ada kunci-kunci lain yang banyak yang menjadi faktor kenapa NU bisa berkembang pesat dan go internasional.